Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fira Lailia Aziza. Saya adalah mahasiswi di salah satu Universitas Manado, yaitu Universitas Trinita Manado. Jurusan saya yaitu farmasi. Di sini maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah saya akan menjelaskan tentang sediaan krim yang berkaitan dengan kefarmasian, yaitu jurusan saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang 3 pokok bahasan dari sediaan krim ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi-definisi dari krim. Yang kedua saya akan memberikan penjelasan tentang salah satu contoh krim yang sudah beredar atau yang sudah biasa saya pakai sendiri secara pribadi. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan serta kerugian dari sediaan krim ini. Baik, kita lanjut. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak mendengarkan tentang apa sih itu krim, apa sih sediaan krim itu. Nah, definisi-definisi dari krim ini juga ada banyak, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Dan yang pertama itu ada dari Farmakope Indonesia edisi 3, di mana di situ menjelaskan bahwa krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan adalah di setiap krim yang kita gunakan di situ mengandung 60% air, tidak kurang dari 60% air. Dan dimaksudkan untuk pemakaian luar, yaitu kita hanya memakai krim tersebut di bagian-bagian luar tubuh kita seperti kulit kita. Tidak untuk pemakaian dalam tubuh kita seperti diminum atau ditelan seperti itu. Dan yang kedua, di sini ada menurut Farmakope Indonesia yang keempat. Kalau tadi yang ketiga, yang kali ini yang keempat. Nah, di mana di sini menjelaskan bahwa krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah jadi di setiap krim yang kita gunakan di situ mengandung satu atau lebih bahan obat. Nah, kan yang dimaksudkan untuk krim ini untuk menyembuhkan. Jadi, kita butuh kandungan-kandungan bahan obat untuk mengobati dan bahan-bahannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mungkin kita di sini bertanya-tanya, apa sih bahan penyusun dari krim tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan atau dua tipe yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada tipe M/A atau minyak dalam air. Nah, bahan obat yang diperlukan yaitu bahan-bahan yang terlarut atau larut dalam minyak dan bersifat asam. Contohnya, vaselin, setil alkohol, asam stearat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, yaitu tipe A/M atau air dalam minyak. Bahan-bahannya yaitu bahan obat yang terlarut dalam air dan bersifat basa. Kalau tadi bersifat asam, yang ini bersifat basa. Nah, contohnya yaitu ada Na tetraborat, ada Na2CO3, ada NaOH, ada juga gliserin, dan lain sebagainya ya. Tapi bahan-bahan utama atau bahan-bahan penting dalam pembuatan sediaan krim ini adalah zat berkhasiat, minyak, air, dan pengemulsi tentunya. Adapun juga bahan-bahan tambahan dalam pembuatan sediaan krim ini seperti zat untuk memperbaiki konsistensi, ada zat pengawet, pendapar atau pertahanan pH dari sediaan tersebut, pelembab, pengkompleks, antioksidan, serta peningkat penetrasi. Adapun juga pengertian secara tradisional yang mana disebutkan bahwa istilah krim ini digunakan untuk sediaan setengah padat yang konsentrasinya itu relatif cair. Nah, di sini dalam sediaan krim ini terdapat dua tipe atau dua jenis krim. Yang pertama itu berupa emulsi M/A atau krim berair, dan yang kedua, tipe kedua yaitu emulsi A/M atau krim berminyak. Jadi M/A itu krim berair dan A/M itu krim berminyak. Nah, teman-teman,
Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang salah satu krim yang sudah beredar. Nah, ini dia. Bufacort N. Krim ini saya pakai sendiri. Bufacort N ini saya pakai sendiri. Bufacort N ini mengandung zat aktif hidrokortison asetat dan juga neomycin sulfat. Nah, krim ini mengandung juga kortikosteroid yang berfungsi untuk meredakan kulit yang mengalami peradangan atau infeksi. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya diberikan oleh dokter karena bisa dibilang saya alergi jika menggunakan earphone terlalu lama. Jika saya menggunakan earphone terlalu lama, dampaknya itu di telinga saya, bagian-bagian daun telinga atau di bagian luar-luar telinganya itu timbul benjolan-benjolan kecil yang nantinya akan pecah dan berdarah. Dan karena saya sudah merasa sakit, saya langsung konsultasi ke dokter dan dokter kasih krim ini. Ya, Bufacort N. Ini harus dengan resep dokter ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang keuntungan serta kerugian dari sediaan krim ini. Nah, yang pertama yaitu keuntungannya. Apa sih keuntungan-keuntungan dari sediaan krim? Keuntungannya ada krim ini praktis untuk digunakan, langsung dioleskan saja, mudah menyebar secara merata, mudah dibersihkan atau dicuci, tidak lengket pada kulit. Jika digunakan juga kulit merasa seperti ada sensasi dingin, tidak lengket, bisa digunakan untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Bisa juga untuk digunakan pada kulit bayi atau pada lipatan-lipatan kulit bayi yang terkena infeksi dan menjadi merah-merah seperti itu. Adapun juga bisa digunakan untuk bahan-bahan kosmetik seperti pada maskara, krim mata, krim kuku, dan juga deodoran. Nah, keuntungan yang terakhir dari krim ini yaitu bisa meningkatkan rasa kenyal pada kulit kita dan membuat lembut kulit kita, juga tidak menyebabkan kulit kita menjadi berminyak. Nah, yang terakhir yaitu kerugian dari sediaan krim ini. Yang pertama itu kerugiannya dalam pembuatan sediaan krim ini mudah kering dan mudah rusak, khususnya pada tipe air dalam minyak, karena misalnya ada perubahan suhu yang tidak sesuai dengan tersebut, maka krim tersebut akan rusak. Pembuatan dari krim ini juga sangat susah karena pembuatan krim ini harus dalam keadaan panas. Krim ini juga mudah lengket, terutama pada tipe air dalam minyak. Nah, krim ini juga mudah pecah karena disebabkan jika pembuatan krim ini tidak sesuai formulasinya dengan yang dibutuhkan, seperti itu. Dan yang terakhir dari kerugian sediaan krim ini yaitu pembuatannya itu harus secara aseptis. Yang dimaksud dengan aseptis di sini yaitu tekniknya harus bebas dari mikroorganisme atau infeksi. Sekian dulu penjelasan saya mengenai sediaan krim. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, saya Fira Lailia Aziza mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum.